di tahun 2085. Enggak, enggak. Kamu mau tahu apa itu mimpi buruk? Kata Bapak Vampir dengan senyum yang semeringai. Bapak Vampir berjalan selangkah demi selangkah menuju seorang perempuan berdress pink off shoulder. Tangan si perempuan mengangkat ke atas dan terikat pada sebuah tiang horizontal. Wajahnya yang mulus sudah kotor. Bapak Vampir menatap perempuan itu. Matanya hanya sejauh beberapa sentimeter saja. Lalu, ia memegang bahu perempuan itu sambil mengagumi kukunya sendiri yang panjang, indah, dan dikutek merah. Kamu akan tahu dalam beberapa detik, sayang. Aku akan menghisap darahmu, dan kamu akan mati tanpa air mengalir di tubuhmu. Seketika itu juga, Bapak Vampir menggigit leher perempuan itu, dan teriakannya memekak memenuhi seisi bangunan. Tanpa sadar, Naya berteriak sambil melihat adegan tersebut. Teriakannya menggema, tertutup oleh teriakan Mama Naya kemudian. "Nay bikin kaget aja," kata Mama Naya. Maaf, Ma. Vampir tuh beneran ada nggak sih? Ngeri deh kalau ada, mana mukanya putih gitu, bajunya hitam-hitam lagi, tanya Naya. Masih dengan jantung yang berdetak agak cepat, Mama Naya tersenyum tipis mendengar pertanyaan Naya. Ia pergi ke dapur, terlihat sibuk dengan laci-lacian. Dengan tangan yang penuh, Mama Naya membawa beberapa barang ketika kembali dari sana. Tenang aja, kalau sampai ada vampir, Mama punya senjata, kata Mama Naya sambil menunjukkan barang-barang yang tadi diambilnya. Hah? Kok sendok sama bawang putih? Tanya Naya. Ya, katanya sih vampir takut sama ginian. Gak tahu deh. Mama Naya mengangkat kedua pundaknya sampai menyentuh lehernya. Tiba-tiba HP Mama Naya berdering. Nio Papa Naya yang pertama terlihat. Buru-buru Mama Naya mengangkat telepon. Halo sayang. Sayang, udah pada makan? Tanya Nio dari telepon. Udah nih, tadi aku masak sayur buncis sama ayam lada hitam. Kamu udah mau pulang? Biar aku panasin sekarang di microwave. Hening sedikit terjadi, sampai Nio melanjutkan ucapannya. Aku kayaknya disuruh lembur nih hari ini. Mungkin bisa jam 9 atau 10 pagi gitu baru bisa pulang. Oh, gitu, kata Mama Naya. Suaranya terdengar sedikit bingung dan ragu. Pasti ini semua ulah kepalanya yang berpikir terlalu kemana-mana. Emang nggak bisa pulang kayak biasa? Nggak bisa. Kita lagi ada klien yang lumayan gede. Dalam beberapa waktu ke depan, kayaknya aku bakal banyak banget lembur. Kamu nggak usah tungguin aku ya. Aku bawa kunci kok. Nio menjelaskan dengan hati-hati agar sang istri tidak terlalu mengkhawatirkannya. Ya udah. Nanti pulangnya hati-hati ya. Pakai jaket, masker, kacamata, sarung tangan, dan lain-lain deh. Biar nggak kena matahari langsung. Pastiin banget semuanya tertutup, kata sang istri yang ternyata masih khawatir. Kalau kamu mau aku jemput nggak apa-apa loh. Nanti aku ke kantor kamu, daripada kamu kenapa-kenapa. Mendengar Arlin yang cemas, Nio malah sedikit tertawa. Gak usah sayang, kalau aku pakai jaket, masker, dan lain-lain yang kamu sebutin tadi kan aku udah terlindungi. Jadi nggak akan kena matahari lagi kalau pulang naik kereta. Aman. Ya udah. Makan paginya aku taruh di microwave ya. Nanti kalau kamu pulang, kamu panasin dulu biar masih anget, kata Arlin. Iya sayang, kata Nio dengan nada sedikit manjanya. Oke, selamat kerja sayang. Nio menutup teleponnya. Sudah lama sejak Reverse Day, ia dan karyawan lainnya belum lagi mendapat kesempatan pulang lembur. Dan anehnya, kali ini ia pulang saat hari sudah kembali terang. Sesuatu yang sebetulnya umum, tapi tidak bagi Nio. Bosnya baru diganti oleh yang baru. Dibilang lebih baik sebetulnya tidak salah. Tetapi tuntutannya lebih besar dari bos yang sebelumnya, dan tekanannya lebih tinggi. Lembur akan menjadi rutinitas Nio yang baru. Pukul 6, matahari sudah mulai terbit di ufuk timur. Berperang memperebutkan singgasananya dengan bulan.
Pukul 7, Jakarta sudah terang sempurna, dan juga panas sempurna. Beraktivitas di dalam ruangan di jam segini, rasanya sedang berada di dalam oven yang mulai dipanaskan. Pukul 8, pukul setengah 9, pukul 9, Nio adalah sebuah kue muffin yang sedikit lagi mengembang sempurna. Keringat sudah tak dapat lagi dibendung. Mata Nio tinggal setengahnya saja. Sedikit lagi tenaganya habis, diikuti oleh semangatnya. Produktivitasnya menurun drastis, lebih hanya memikirkan, ntar pakai topi dulu atau pakai sarung tangan dulu ya? Setelah pekerjaannya selesai, tepat pukul 10 lewat 3 menit, Nio merapikan barang-barangnya dan menggendong tasnya. Melihat ke kanan dan ke kiri, ia satu-satunya yang di sana, bersama dengan matahari yang memenangkan perang saudara. Ketika Nio berjalan keluar dari gedung kantornya, ia menemukan ada manusia lain di sana. "Baru pulang, Pak," kata satpam dari dalam pos. Sambil terus jalan, Nio melambaikan tangannya dan berkata, "Iya nih, Pak. Duluan ya, Pak." Sejak hari Reverse Day diberlakukan, pulang pagi menjadi sebuah pantangan bagi masyarakat Indonesia, atau mungkin dunia. Dalam hatinya, Nio merasa bangga menjadi orang yang bisa melawan sebuah hal tabu. Tetapi, ada sedikit bisikan-bisikan halus dalam hatinya yang mengatakan kalau pantangan memang sebaiknya tidak dilakukan, apalagi hal tabu. Ya, seperti ada angel dan demon di dalam tubuhnya. Tidak tahu mana yang angel atau mana yang demon. Sebelum keluar dari lingkungan kantornya, ia memasang perlindungan lengkap melawan teriknya matahari. Setelah berjam-jam berpikir keras, ia memutuskan untuk mengenakan sarung tangan hitam lebih dulu, dilanjutkan dengan topi berwarna hitam. Bajunya hari itu sedang berwarna hitam, celananya hitam, tasnya hitam, hanya saja dasinya yang putih. Tapi apa daya, dasinya harus tertutup oleh long coat hitam tipis yang dikenakannya paling luar. Persis seperti outfit melayat orang meninggal. Semua itu memang harus dikenakan, seperti sudah peraturan tidak tertulis, atau sinar matahari yang terlalu panas akan merusak dan membakar tubuhnya perlahan-lahan. Beruntung, sang istri hari itu membawakan masker wajah berwarna putih. Seolah Arlene tahu, dengan warna kesukaan Nio yang adalah hitam, masker putih harus menjadi pembatas agar orang dapat membedakan mana yang termasuk wajah dan mana yang termasuk tubuh Nio. Dengan payung berwarna hitam yang ia arahkan ke sinar matahari, ia berjalan sedikit buru-buru dari kantornya ke arah stasiun MRT. Jaraknya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 7-8 menit berjalan kaki. Namun, dengan kecepatan berlari yang agak tinggi, akhirnya ia mencapai stasiun hanya dalam waktu sekitar 5 menit. Nio sampai di stasiun MRT. Ia sedikit membungkukkan badannya, menutup matanya, menarikkan napas panjang, lalu membuangnya lagi. Sampai keadaan tubuhnya sudah membaik, ia mulai menegakkan badannya kembali. Ia melihat sekeliling stasiun. Betapa kagetnya bahwa ternyata ia bukan hanya satu-satunya orang di situ. Bukan hanya satu dari 2 orang, atau 1 dari 20 orang. Cukup ramai, sampai ia harus berebut tempat duduk di kereta. Sebagai orang yang berusia 40 tahunan, menjadi egois seharusnya bukan sifat alaminya. Tapi, mungkin setiap orang pernah merasa lelah untuk menjadi orang benar. Terlalu lelah untuk tahu bahwa orang hamil juga perlu duduk. Saat itu aneh, seperti lelahnya merasuki kesadarannya. Tenaganya adalah satu-satunya kendaraan yang dapat membawanya sampai ke rumah. Sebab kereta ini tidak akan berhenti di depan rumahnya. Dan ia akan harus kembali berlari dari stasiun tujuan sampai ke rumahnya. Sementara di rumah, tiba-tiba semua aktivitas di rumah berhenti. Naya yang tadinya sedang belajar di meja makan lalu melihat mamanya yang juga tadinya sedang membersihkan kompor. "Mah, itu mama ya?" tanya Naya setelah mendengar bunyi ketukan 1 kali. Bulu-bulu kakinya yang menyilang di atas kursi lalu berdiri semua. Peter Tingle kalau di film Spider-Man, atau Naya Tingle. "Apa ya? Mama juga nggak tahu. Suaranya dari luar sih. Coba mama lihat keluar," kata mama Naya. "Jangan mah, bahaya." Kali ini, bukan hanya bulu kaki Naya yang bereaksi, tapi jantungnya juga ikut berirama agak lebih cepat dari biasanya.
Mama keluar dulu deh. Kamu hati-hati ya, takutnya dari pintu belakang, kata Mama Naya, yang juga sebetulnya penasaran dengan suara itu. Naya tidak berkutik. Ia mencoba menenangkan diri, dan yang keluar dari mulutnya adalah, "Mah, mending bawa sendok. Jaga-jaga." Mendengar ucapan Naya, Mama Naya langsung membuka salah satu laci dapur dan mengambil 4 buah sendok. Yang 2 ia berikan kepada Naya, yang 2 lagi ia pegang sendiri. Untuk proteksi, katanya. Mama Naya gemetar, tetapi tekadnya sudah bulat untuk keluar dan memeriksa apa yang terjadi. Tepat saat Mama Naya memegang kenop pintu rumah, terdengar lagi suara yang sama. Detak jantung Mama Naya semakin terdengar. Mama Naya melirik Naya sebentar. Dengan mantap, ia membuka pintu rumahnya. Saat itu juga, ia menutup matanya kencang-kencang. Tangan kanannya yang memegang 2 buah sendok yang dibuat menjadi tanda salib buru-buru diarahkan ke arah luar. Tangannya gemetar cukup hebat. Tapi beberapa detik kemudian, tubuhnya kembali normal. Mama Naya membuka kedua matanya perlahan-lahan. Takut kalau-kalau ada sesuatu yang akan mengagetkan di depan matanya. Namun, tidak ada apapun yang terjadi. Suara itu berbunyi lagi, tapi kali ini diikuti oleh suara teriakan Bu Carol dari rumah sebelah. "Bu Arlin! Bu Carol! Ada lihat sesuatu gitu nggak ya, Bu, deket sini?" Tanya Mama Naya. Bu Carol celingak-celinguk, mencari sesuatu yang dicari Bu Arlin. "Lihat apa? Mungkin kayak orang yang lewat gitu?" "Enggak sih. Kenapa emangnya?" "Oh, enggak apa-apa. Lagi ngapain, Bu?" "Ini lagi ngeliatin Milo lari-larian. Maaf ya, tadi kena pagar rumah Ibu. Ganggu ya? Tapi nggak roboh kok pagarnya." "Oh," Arlin melihat pagarnya. Ia mulai mengerti dengan apa yang terjadi. "Iya, Bu, nggak apa-apa. Saya masuk ya, Bu." Mama Naya kembali ke dalam. Ia memberi isyarat kepada Naya bahwa suara itu hanya suara anjing Bu Carol yang menabrak pagar rumah mereka. Sesaat, tarikan napas yang dari tadi ditahan mengisi rumah itu bersama-sama, dan kegiatan kembali berjalan seperti sedia kalanya. Hari itu menjadi hari yang aneh bagi Naya dan Mama Naya, ketika semua bunyi-bunyian alami berubah menjadi sebuah kekuatan supranatural. Bunyi kertas yang tertiup AC terdengar seperti jaket panjang yang tersingkap sampai ke lantai. Apalagi bunyi embun yang menetes dari daun jatuh ke tanah. Mungkin seperti darah manusia yang jatuh ke lantai. Semuanya terdengar begitu asing, menyeramkan, dan tidak masuk akal. Nio duduk menatap jalanan yang selalu dilaluinya. Bedanya kali ini, semua sudah terlihat terang. Lampu-lampu tidak perlu membantunya terlihat. Tetapi matahari juga tidak terlalu berperan apa-apa, karena banyak toko yang sudah tutup di jam segini. Pandangannya kosong. Otaknya sudah tak mampu lagi bergurau, "Istriku lagi ngapain ya di rumah?" Malah pikiran-pikiran aneh yang menghantuinya. Seperti, mungkin gaya kereta ini meleleh kalau udah terlalu panas? Atau, kalau kantong kresek laki-laki yang duduk di seberang bolong terus isinya jeruk ngegelinding semua, siapa aja ya yang bantuin? Ia sudah terlalu lelah untuk dapat mengendalikan pikirannya. Jari jemarinya sudah tak mampu lagi bergerak. Sampai-sampai, gravitasi sudah harus membantunya menopang. Kereta memasuki stasiun kota. Stasiun kota. Harap periksa kembali barang bawaan Anda sebelum meninggalkan kereta. The train is approaching kota. Station. Kota. Station. Please check your belongings before leaving the train. Panggilan itu seperti suara surga bagi Nio. Satu-satunya yang saat itu bisa membangunkannya kembali ke kesadarannya. Pandangannya sudah tidak lagi kosong dan jiwanya sudah mulai terkumpul pada satu titik. Tanpa pikir panjang, ia mengenakan lagi semua atribut perangnya dan memastikan semuanya terpasang dengan sempurna. Kereta berhenti. Nio buru-buru keluar kereta. Ia melihat huru-hara pekerja kantoran di dalam stasiun. Semua kegiatan terjadi dengan sangat-sangat cepat. Sesuatu yang tidak normal ditemui di masa yang lampau, mengingat Indonesia adalah salah satu negara tersantai.
Mereka semua saling berlomba dengan kecepatan cahaya matahari masuk ke kulit mereka dan mulai mengoyaknya perlahan-lahan. Begitu pula dengan Neo. Dengan kecepatan berjalan yang tinggi, ia melangkah ke arah luar stasiun. Kaki yang sempoyongan pun tidak menjadi halangan. Tanpa sebuah payung yang melindunginya kali ini, Neo berlari sampai ke rumah. Ia berusaha mempercepat kecepatannya. Tetapi yang ada, kecepatannya semakin dan semakin lambat. Kata orang, maklum faktor U. Dengan usaha yang agak setengah mati, akhirnya ia sampai di depan rumahnya sendiri. Neo sempat berhenti dan diam di luar rumah. Ia berlindung pada bayangan kanopinya. Wajahnya yang sudah pucat putih tak bisa lagi bohong. Keringatnya yang mengucur kian deras menjadi bukti penting kelelahan Neo hari ini. Lagi-lagi ia melakukan ritualnya, membungkukkan badan, menepuk-nepukkan tangannya di atas paru-parunya, atau mungkin dadanya, karena ia tidak tahu pasti di mana letak paru-parunya. Ia menarik napasnya panjang-panjang. Ketika keadaannya mulai membaik, ia baru sadar bahwa rumahnya sudah gelap. Hanya pancaran-pancaran sinar matahari yang tersisa. Satu hal yang terbesit di pikirannya hanya, masuk langsung panasin makanan. Neo akhirnya memutuskan untuk cepat-cepat masuk ke dalam rumah. Namun saat ia membuka pintu ini mentok tertahan oleh sesuatu. Neo bingung, tetapi ia terus berusaha mendorong pintu rumahnya lebih keras. Dari sela-sela pintu yang berhasil terbuka sedikit, ia melihat ada beberapa meja yang disusun berantakan. Dengan sedikit tenaga yang tersisa, Neo mendorong keras-keras dan berhasil membuka pintu itu. Seketika itu juga, betapa kagetnya Neo ketika beberapa bongkah bawang putih dan sendok melayang ke arahnya. Baju hitam muka putih! Baju hitam muka putih! Vampir! 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 Teriak Naya dan Mama Naya dari balik sofa ruang tamu yang sudah disusun menjadi barikade.